Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kita seperti biasanya melalui via Zoom meeting. Kemudian salat beriringan salam, tak lupa juga kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga tercurahkan selalu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Nur Fadilah SPD MPD, kemudian kepada teman-teman yang telah berkesempatan dan berpartisipasi dalam kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas dan mempresentasikan materi kami mengenai pembuatan media pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok 7, yang pertama ada Aktania Yunisa Putri dengan NIM 211293337. Kemudian yang kedua ada Atika Rahmatil Hadi dengan NIM 211293555. Kemudian yang ketiga saya sendiri En Suryati dengan NIM 211293382. Dan anggota yang terakhir yaitu Widya dengan NIM 211291135. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjangkan kata-katanya, langsung saja kami akan membahas materi mengenai pembuatan media pembelajaran SD. Yang pertama mengenai pengertian media pembelajaran, di mana sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa media pembelajaran itu menurut Briggs dalam Sapria 2019, media pembelajaran adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar. Contoh media yang dapat digunakan seperti buku, film, kaset, bingkai, dan lainnya. Sedangkan dalam Muslim pada tahun 2020 dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah sebuah alat bantu untuk memudahkan guru atau pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran, sehingga sesuatu dapat dikatakan sebagai media apabila media tersebut dapat membawa pesan untuk suatu tujuan pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi atau materi pembelajaran. Nah, selanjutnya, dalam sebuah media pembelajaran terdapat indikator media pembelajaran, di mana indikator ini adalah menjadi ketentuan dalam sebuah media jika media tersebut baik untuk digunakan, di mana menurut Rifai dalam Nuralan pada tahun 2001 terdapat 5 indikator bahwa media tersebut baik untuk digunakan dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama yaitu relevansi, di mana kesesuaian dalam pembuatan media pembelajaran dengan materi dan tujuan pembelajaran itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, kemampuan guru, di mana kemampuan guru memiliki arti dengan adanya media pembelajaran tersebut, guru dapat lebih mudah dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian kemudahan penggunaan. Dalam membuat media pembelajaran, kemudahan penggunaan harus diperhatikan sehingga tidak terjadi kebingungan ataupun kesulitan dalam menggunakannya. Kemudian yang keempat, dalam membuat media pembelajaran, maka guru harus memperhatikan ketersediaannya, baik dari alat yang diperlukan ataupun bagaimana ketersediaan tersebut, media tersebut di sekolah dasar. Kemudian kebermanfaatan. Kebermanfaatan di sini memiliki arti bahwa media yang dibuat tersebut memiliki nilai guna dan juga memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memahami materi. Kemudian, menurut BSNBP dalam Kurniasari dan kawan-kawan pada tahun 2021, kriteria media pembelajaran yang baik dalam membuat media itu terlihat dari 2 aspek. Yang pertama, aspek kelayakan isi atau materi. Misalkan dalam membuat media, bagaimana kesesuaian media tersebut dengan materi dan dengan KD, kemudian keakuratan materi yang akan digunakan, kemutakhiran materi, kemudian mendorong keingintahuan peserta didik dalam menggunakan media yang kita buat. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek kelayakan kegrafikan. Ada beberapa aspek yang terdapat dalam kelayakan kegrafikan ini. Yang pertama, ukuran media pembelajaran. Kemudian desain media pembelajaran, bagaimana cara desain ataupun bagaimana
kreativitas dalam membuat media tersebut, kemudian isi media pembelajaran tersebut. Sehingga dua aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan kegrafikan ini menjadi sebuah kriteria dalam membuat media pembelajaran yang baik sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami materi. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Aktania. Kepada Saudari Aktania dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pentingnya pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran di sekolah dasar Pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar sangat diperlukan. Salah satunya adalah karena penggunaan media dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa. Untuk itu, seorang guru harus kreatif dalam membuat media pembelajaran agar sesuai dengan materi dan karakteristik peserta didik. Yang selanjutnya, penggunaan media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, mengurangi atau menghindari terjadinya verbalisme, membangkitkan nalar yang teratur, sistematis, dan untuk menumbuhkan pengertian dan mengembangkan nilai-nilai pada diri siswa. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran sangat penting karena dapat menyingkat waktu, yang mana artinya pembelajaran dengan menggunakan media dapat menyederhanakan masalah, terutama dalam menyampaikan hal-hal yang baru dan asing bagi siswa. Jadi dapat kita simpulkan dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan minat belajar siswa di sekolah dasar. Ada beberapa cara yang efektif untuk merancang media pembelajaran yang baik. Yang pertama, media dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang ketiga, media hendaknya dirancang tidak terlalu rumit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung. Yang keempat, media hendaknya dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri. Yang terakhir, media dapat dirancang dalam bentuk model, gambar, dan berstruktur, dan lain-lain, tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat sehingga tidak menyulitkan guru dalam merancang media yang dimaksud. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aktania atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Atikah. Kepada Saudari Atikah dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Yang pertama, pembuatan media pembelajaran SD tidak dapat dilakukan secara asal-asalan, melakukan dengan beberapa langkah-langkah yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan metode Assure. Assure merupakan singkatan dari langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh pengajar dalam pembuatan media yang layak digunakan agar materi yang disampaikan dapat secara jelas ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Menurut Smaldino dalam Ramadan dan kawan-kawan 2021, metode Assure adalah sebagai berikut. Yang pertama berarti analis linear, di mana pengajar harus menganalisis karakteristik pada peserta didik yang akan diajarkan. Yang kedua adalah state objective. Pengajar harus memiliki tujuan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ada select strategis, yakni menentukan strategis apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran, baik menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi maupun resitasi. Yang keempat utilis teknologi adalah bagaimana media
dan material yang telah sesuai dengan karakteristik peserta didik dapat digunakan dalam tujuan pembelajaran. Yang kelima ada required learner participant, merupakan bagaimana peserta didik merespon tentang materi yang dipersiapkan oleh pengajar. Selanjutnya ada evaluate dan revision, di mana pengajar mengevaluasi dan merevisi media yang telah dibuat serta digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui apakah media yang diberikan kepada peserta didik sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik atau belum. Selanjutnya, selain adanya model Azure, terdapat juga model EDI yang dapat digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang pertama ada analisis, yaitu yang meliputi kegiatan yang melakukan analisis kompetensi yang dituntut kepada peserta didik, terus melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, keterampilan, sikap yang telah dimiliki peserta didik serta aspek lainnya, dan melakukan analisis materi sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua ada desain, dilakukan dengan kerangka acuan untuk siapa yang dirancang, kemampuan yang diinginkan, dan bagaimana materi pelajaran atau keterampilan yang dapat dipelajari dengan baik. Yang ketiga ada development, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan bahan atau materi dari media yang akan dikembangkan dengan berbasis multimedia interaktif, pembuatan gambar-gambar ilustrasi yang menunjang terhadap karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada implementation, hasil pengembangan yang diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi keefektivitas, kemenarikan, dan efisiensi pembelajaran. Yang terakhir ada evaluation yang meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Back to moderator. Sorry. Selanjutnya ada pembuatan media pembelajaran SD. Dalam ini dan kawan-kawan dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh guru atau pendidik dalam membuat media pembelajaran. Yang pertama ada tujuan instruksional, yang kedua ada keefektifan, yang ketiga siswa, yang keempat ketersediaan, yang kelima biaya penganaan, yang keenam kualitas teknis. Dalam pembuatan media, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tujuan pembelajaran, keefektifan media, kemampuan peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas media, biaya, fleksibilitas, dan kemampuan menggunakan serta alokasi waktu yang tersedia. Media yang dapat dibuat dalam pembelajaran ekonomi tidak terbatas jenis dan bentuknya, tergantung hasil pemilihan mana yang paling tepat. Berikut beberapa pembuatan media pembelajaran yang dapat digunakan di sekolah dasar. Yang pertama ada media.
Jamalah Media 2014, media video adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama menyiapkan perangkat yang dibutuhkan dalam merancang dan membuat media pembelajaran. Yang kedua, merancang materi yang akan dituangkan pada media. Yang ketiga, membuat desain awal media dengan menggunakan software Adobe Flash. Selanjutnya, ada media pembelajaran PowerPoint. PowerPoint adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation seperti halnya perangkat lunak pengolah presentasi lainnya. Oke. Back to moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Atika yang telah menjelaskan materinya. Baiklah, mengenai beberapa fasilitas dari media PPT akan disampaikan oleh Saudari Widya. Kepada Saudari Widya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sini saya akan membahas sedikit tentang beberapa fasilitas yang memiliki beberapa fasilitas media PPT. Nah, yang pertama itu ada memasukkan teks, gambar, suara, dan video. Yang mana fasilitasnya ini yang penting dari program adalah suatu fasilitas yang menampilkan teks. Dengan fasilitas membuat program bisa menampilkan berbagai teks untuk berbagai keperluan. Contohnya seperti dapat menulis pembelajaran dengan cara menulis, membaca, atau pembelajaran yang lain. Lalu kedua ada membuat tampilan menarik, yang mana fasilitas membuat tampilan menarik ini disediakan untuk dapat menampilkan suatu keterampilan pada media PPT yang dapat menarik perhatian siswa, yang mana fasilitas yang pertama itu adalah suatu yang dikatakan dengan background atau latar belakang yang dapat memperindah ataupun mempercantik tampilan program. Lalu fasilitas lain yang digunakan akan membuat tampilan lebih menarik dan dapat membuat animasi pada fasilitas PPT atau PowerPoint. Nah, selanjutnya itu ada membuat hyperlink, yang mana hubungan dengan program yang lain akan memperkaya fasilitas yang mendukung seperti adanya hal dalam suatu proses pembelajaran dan hubungan dengan internet ataupun jaringan akan membuat ataupun membuka berbagai kemungkinan pembelajaran yang lebih luas, pribadi, dan otentik. Nah, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, Ibu dan teman-teman, dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir tadi, maka sekian materi yang dapat kami presentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran sekolah dasar. Untuk itu, kami dari kelompok menyadari bahwa materi yang kami sajikan jauh dari kata sempurna. Sehingga selanjutnya kami meminta kepada teman-teman untuk yang mau menambahkan materi, dipersilakan. Sekali lagi, kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu pembuatan media pembelajaran SD. Silakan untuk raise hand. Baik, langsung saja kepada Saudara Muhammad Rifai, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Muhammad Rifai, NIM 2112977 dari kelompok 5. Izin menyampaikan pendapat atau menambahkan mengenai pembahasan pada hari ini, itu mengenai pembuatan media pembelajaran, di mana yang akan saya tambahkan itu mengenai kesulitan ataupun dari susahnya atau pembuatan dari media pembelajaran. Yang pertama itu sulitnya mencari ide dalam menentukan media sesuai dengan materi. Karena kita ketahui bahwa di ID ini sebagian masih menggunakan tematik, di mana tuntutan yang diinginkan adalah satu media untuk semua materi. Sedangkan itu sangat termasuk sulit untuk menentukan mana yang sesuai. Yang kedua, kurangnya waktu dalam pembuatan media pembelajaran. Di mana media pembelajaran ini tentunya diusahakan setiap penggunaan atau pembelajaran ini tentu adanya pembaruan sehingga anak tidak bosan. Tentu waktu yang sangat minim juga sangat mempengaruhi dalam pembuatan media. Yang ketiga, kurangnya sarana prasarana pembuatan media. Nah, ini kembali lagi kepada sekolah ataupun kepada dari guru itu tersendiri dalam pembuatan media. Tentu kita ketahui bahwa pembuatan media tidak hanya dibutuhkan hanya ide dan support saja, pasti tetap dibutuhkan sebuah sarana dan prasarana. Yang keempat itu, yang kelima adalah kurangnya biaya dalam pembuatan media. Diketahui bahwa pembuatan media memang sangat dianjurkan, yaitu penggunaan bahan-bahan yang sederhana, sedangkan tuntutan yang diminta adalah media pembelajaran berbasis digital. Tentu hal ini juga membutuhkan adanya cangkupan dari kebutuhan biaya yang tentu jika tidak disediakan sekolah, maka guru akan memberikan ataupun mensupportnya sendiri. Tentu ini akan menjadi salah satu kesulitan ataupun menjadi hambatan tersendiri bagi seorang guru dalam membuat media pembelajaran. Yang keenam, kurangnya kreativitas sebagai guru media pembelajaran yang menarik. Nah, inilah yang sering terjadi pada pendidikan kita, di mana sangat malas dalam pembuatan kreativitas ataupun kurangnya ide dalam kreativitas, sehingga hanya berdasarkan tiruan, muncul punya yang ada hanya dimanfaatkan saja, sehingga tidak adanya pembaruan dalam media yang ada. Yang kedelapan, kurangnya memahami materi yang disampaikan. Nah, ini merupakan hal dasar sebenarnya. Apabila materi pembelajaran itu tidak dipahami oleh seorang guru, tentu akan sangat sulit untuk menentukan media pembelajarannya. Yang selanjutnya itu kurang kepercayaan dari pembuat media pembelajaran itu sendiri. Kadang merasa tidak sesuai ataupun tidak percaya diri dengan kemampuan yang ada ataupun terhadap media yang dibuatnya, tidak percaya bahwa tidak yakin siswa dapat mengetahuinya, tidak mampu ataupun ini dianggap kurang sesuai, padahal kita tidak mengetahuinya kalau tidak adanya pengujian. Itulah pentingnya langkah-langkah yang sudah disebutkan sebelum-sebelumnya, di mana ada evaluasi sehingga dalam pengembangan media pembelajaran ini dapat sesuai dengan apa yang diinginkan atau tuntutan dari kurikulum, sehingga media pembelajaran dan materi yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik. Baik, itu sedikit yang saya sampaikan mengenai kesulitan atau kekurangan dalam pengembangan media pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Muhammad Rifai yang telah menyampaikan penambahan materinya terkait kesulitan dalam pembuatan media pembelajaran SD. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin menambahkan materi, kami persilakan untuk raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menambahkan materi. Mungkin sekian dari kami dari kelompok 7 yang dapat kami presentasikan mengenai materi kita, yakni dengan materi pembuatan media pembelajaran SD. Untuk itu, saya Ensuryati sebagai moderator perwakilan dari kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari bahan presentasi dan juga ucapan kami. Saya tutupi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.